wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Novita Saryayu Putri dari absen 6 Prodi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau 3 kali atau lebih dalam satu hari. Penyebab diare yang pertama ada infeksi atau bakteri, virus, infestasi, parasit, yang kedua ada alergi, yang ketiga keracunan, dan yang keempat ada imunodefisiensi. Diare ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar kuman. Ada 2 faktor resiko diare, faktor perilaku dan faktor lingkungan. Faktor perilaku disebabkan oleh ASIA eksklusif, empasi terlalu dini, botol susu tidak higienis, tidak cuci tangan pakai sabun, penyimpanan makanan tidak bersih, dan faktor lingkungannya ada air bersih, MCK kurang, kebersihan pribadi, dan lingkungan buruk. Adapun penanganan utama untuk diare, yang pertama ada beri cairan lebih banyak. Pada bayi bisa dengan ASI lebih sering, kurang 1 tahun, 50-100 ml tiap BAB, lebih dari 1 tahun, 100-200 ml setiap BAB. Untuk orang dewasa, minum air putih, oralit atau cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur sebanyak mungkin untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua ada oralit, larutkan 1 saset dalam 1 gelas 200 ml air matang. Yang kedua, habiskan dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Yang ketiga ada zinc, kurang dari 6 bulan 10 mg per hari, lebih dari 6 bulan dan dewasa 20 mg per hari, diberikan 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Makanan dan obat yang bisa dikonsumsi waktu terkena diare adalah tetap beri makanan sesuai umur, porsi kecil tapi sering, tambah minyak, sayur, dan buah segar. Antibiotik hanya untuk diare berdarah atau kolera. Segera ke fasilitas kesehatan bila muntah terus, lemas, sangat haus, atau lebih dari 3 hari belum membaik. Nah, yang selanjutnya ada pencegahan. Pada bayi bisa dicegah melalui ASI eksklusif selama 6 bulan. Makanan dan minuman harus bersih dan matang. Cuci tangan sebelum makan, menyusui, dan setelah BAB. Gunakan jamban dan buang tinja bayi dengan benar. Imunisasi campak untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan untuk dewasa, jaga kebersihan tangan dan perawatan makan. Hindari makanan yang tidak higienis atau disajikan di tempat terbuka. Minum air matang atau air kemasan yang terjamin kebersihannya. Cuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Dan yang terakhir, rajin membersihkan lingkungan rumah dan tempat kerja. Slide selanjutnya ada tanda bahaya diare. Segera bawa ke tenaga medis jika pertama, diare tidak membaik dalam 3 hari, dan yang kedua, tinja bercampur darah atau lendir. Ketiga, muntah terus-menerus atau tidak mau minum. Keempat, tampak lemas, pingsan, atau sangat haus. Dan yang terakhir, demam tinggi atau tanda dehidrasi berat, atau mata, cakung, kulit kering. Selanjutnya ada komplikasi dan edukasi. Yang pertama ada komplikasi. Contohnya dehidrasi berat, gangguan elektrolit, malnutrisi, shock hipovolemik. Dan yang kedua ada edukasi. Contohnya ada pentingnya menjaga kebersihan makanan dan air. Yang kedua ada jangan menunda berobat bila gejala memburuk. Lalu hindari obat sembarangan tanpa anjuran dokter. Dan yang slide selanjutnya ada peran keluarga dan masyarakat. Yang keluarga menjaga kebersihan rumah dan air minum, memberikan ASI eksklusif dan makanan sehat, mengenali tanda bahaya diare sejak awal, membawa anggota keluarga ke tenaga kesehatan bila gejala berat, dan yang masyarakat ada menyediakan sarana air bersih dan MCK umum, mengadakan penyuluhan kebersihan lingkungan, lalu ada gotong royong menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, yang di slide terakhir ada kesimpulan.
Kesimpulannya adalah diare merupakan penyakit yang dapat menyerang semua usia, ditandai dengan buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari. Penyebab utamanya adalah infeksi akibat makanan atau minuman yang tercemar serta kebersihan yang kurang baik. Penanganan cepat dengan cairan oralit dan zinc sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan, serta ASI eksklusif bagi bayi menjadi kunci utama untuk pencegahan. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, diare dapat mencegah ditangani secara efektif. Sekian penjelasan diare dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.